Tahukah kamu, ada tempat di dunia di mana matahari bisa bersinar hampir sepanjang hari, rumah dibuat dari salju namun terasa hangat, dan alam menjadi guru utama kehidupan manusia. Bahkan di sini sudah umum bila orang lain ataupun tetangga menyuntik apem bini orang sampai berbadan dua. Semua kisah luar biasa itu hanyalah sebagian kecil dari keunikan yang belum banyak diketahui. Penasaran dengan fakta-fakta menakjubkan lainnya dari berbagai penjuru dunia? Jangan lupa dukung channel YouTube Lumaraya dengan like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Ketika mendengar kata Eskimo, banyak orang langsung membayangkan hamparan salju tak berujung, rumah iglo, dan kehidupan ekstrim di suhu beku. Namun tahukah kamu? Istilah Eskimo sendiri kini sudah jarang digunakan dalam konteks resmi. Masyarakat di wilayah Kutub Utara lebih dikenal sebagai Inuit, serta kelompok lain seperti Yupik yang tinggal di wilayah Arktik. Mereka hidup di daerah ekstrim seperti Arktik, mencakup wilayah Kanada, Alaska, dan Greenland. Kehidupan mereka penuh adaptasi luar biasa yang sering dianggap aneh oleh orang luar. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk kecerdasan bertahan hidup. Sekilas, membayangkan rumah yang terbuat dari salju mungkin terdengar tidak masuk akal. Banyak orang beranggapan bahwa bangunan dari es pasti sangat dingin dan tidak nyaman untuk dihuni. Namun kenyataannya, iglo justru mampu memberikan kehangatan yang mengejutkan di tengah suhu ekstrim. Salju yang dipadatkan menjadi balok-balok iglo berfungsi sebagai isolator alami. Struktur ini mampu menahan panas yang dihasilkan dari tubuh penghuni maupun sumber panas kecil di dalamnya. Akibatnya, suhu di dalam iglo bisa terasa jauh lebih hangat dibandingkan udara beku di luar. Di wilayah Kutub Utara, ketika suhu luar dapat mencapai minus 40 derajat Celcius, bagian dalam iglo tetap terasa relatif nyaman. Hal ini menjadi bukti luar biasa bahwa manusia memiliki kemampuan adaptasi yang sangat cerdas terhadap lingkungan alam. Iglo bukan sekedar tempat berlindung, melainkan simbol kecerdikan dan pengetahuan tradisional masyarakat Arktik dalam menghadapi kondisi alam yang keras. Bagi sebagian besar orang, hamparan salju mungkin tampak seragam, putih, dingin, dan sulit dibedakan. Namun bagi masyarakat Inuit, pemandangan tersebut menyimpan banyak informasi penting. Lingkungan yang didominasi warna putih justru melatih ketajaman penglihatan dan kepekaan mereka terhadap detail yang sangat halus. Masyarakat Inuit mampu mengenali perbedaan jenis salju dari tekstur, kepadatan, hingga pantulan cahaya di permukaannya. Ada salju yang lembut dan aman untuk dilalui, ada pula yang rapuh dan berisiko. Bahkan perubahan kecil pada warna putih dapat menjadi petunjuk kondisi cuaca atau struktur es di bawahnya. Kemampuan ini bukan sekedar keunikan, melainkan keterampilan vital untuk bertahan hidup. Dalam aktivitas berburu maupun perjalanan jarak jauh, mengenali karakter salju dapat menentukan keselamatan. Kesalahan kecil bisa berakibat serius di lingkungan ekstrim seperti Arktik. Apa yang terlihat sama bagi mata yang tidak terlatih, bagi mereka adalah bahasa alam yang penuh makna. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara manusia, pengalaman, dan lingkungan tempat mereka hidup. Kondisi alam di wilayah Arktik menghadirkan tantangan yang sangat berbeda dibandingkan daerah lain di dunia. Keterbatasan tumbuhan membuat masyarakat setempat mengembangkan pola makan yang sepenuhnya menyesuaikan lingkungan. Sumber makanan utama berasal dari laut dan hewan yang mampu bertahan di suhu dingin. Pola makan tradisional masyarakat Inuit didominasi oleh ikan, anjing laut, dan paus. Jenis makanan ini secara alami mengandung kadar lemak yang tinggi. Bagi sebagian orang, konsumsi lemak dalam jumlah besar mungkin terdengar tidak biasa. Namun, di lingkungan bersuhu ekstrim, lemak memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi yang efektif sekaligus membantu tubuh menjaga suhu tetap stabil. Dalam cuaca yang sangat dingin, tubuh membutuhkan energi lebih besar untuk mempertahankan kehangatan. Inilah alasan mengapa pola makan tinggi lemak justru menjadi bentuk adaptasi yang cerdas, bukan kebiasaan sembarangan. Selama ribuan tahun,
Kebiasaan ini berkembang seiring pengalaman dan pengetahuan tradisional. Hal tersebut menjadi contoh nyata bagaimana manusia mampu menyesuaikan kebutuhan biologis dengan kondisi alam tempat mereka hidup. Wilayah Arktik dikenal sebagai daerah dengan vegetasi yang sangat terbatas. Pohon besar hampir tidak ditemukan, sehingga bahan baku kayu yang umum digunakan untuk membuat perahu menjadi sangat langka. Namun, keterbatasan ini tidak menghentikan kreativitas masyarakat Inuit. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar, mereka menciptakan perahu tradisional yang dikenal sebagai kayak. Rangka kayak dibuat dari tulang hewan, sementara bagian luarnya dilapisi kulit binatang yang kuat dan tahan air. Teknik ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap material alami. Kayak dirancang agar ringan, lincah, dan stabil di perairan dingin. Bentuknya yang ramping memungkinkan pemburu bergerak senyap di atas air, sebuah keunggulan penting saat berburu. Selain fungsional, desain kayak juga mencerminkan kecerdasan teknik yang telah teruji oleh waktu. Menariknya, konsep dasar kayak tradisional kemudian menginspirasi perkembangan kayak modern yang kini digunakan di berbagai belahan dunia. Ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat lahir bahkan dari lingkungan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Kehidupan di wilayah Arktik menghadirkan pengalaman alam yang jarang ditemui di bagian dunia lainnya. Salah satu fenomena paling menakjubkan adalah siklus siang dan malam yang sangat berbeda dari kebiasaan umum. Di musim panas, matahari dapat tetap terlihat hampir sepanjang hari tanpa benar-benar terbenam. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba, beberapa wilayah mengalami periode panjang tanpa sinar matahari. Hari-hari terasa seperti malam yang berkepanjangan dengan cahaya alami yang sangat terbatas. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan sehari-hari. Namun masyarakat setempat telah beradaptasi dengan ritme alam yang tidak biasa tersebut. Aktivitas, pola tidur, hingga kebiasaan sosial disesuaikan dengan perubahan cahaya yang ekstrim. Kemampuan beradaptasi ini menunjukkan ketahanan fisik sekaligus mental yang luar biasa. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa kehidupan manusia dapat berkembang dalam berbagai kondisi alam, bahkan yang tampak paling tidak biasa sekalipun. Alam membentuk cara hidup, dan manusia belajar menyesuaikan diri dengannya. Bagi masyarakat Inuit, salju bukan sekedar bagian dari pemandangan, melainkan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, bahasa mereka berkembang dengan kosakata yang kaya untuk menggambarkan berbagai jenis salju dan es. Ada istilah khusus untuk salju yang baru turun, salju yang tertiup angin, es yang tipis, hingga permukaan yang aman untuk dilewati. Perbedaan ini bukan hanya soal linguistik, tetapi kebutuhan praktis. Dalam lingkungan Arktik, memahami karakter salju dapat menentukan keselamatan saat bepergian atau berburu. Keberagaman istilah tersebut menunjukkan bagaimana bahasa lahir dari pengalaman hidup. Ketika suatu hal menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bahasa pun menyesuaikan diri untuk menggambarkannya secara lebih rinci dan akurat. Fenomena ini membuktikan bahwa budaya dan alam saling memengaruhi. Lingkungan membentuk cara manusia berbicara, berpikir, dan memahami dunia di sekitarnya. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan hubungan erat antara manusia dan tempat tinggalnya. Bagi masyarakat Inuit, berburu bukan sekadar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan tradisi yang syarat makna dan nilai budaya. Alam dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Setiap hewan yang diburu dimanfaatkan secara menyeluruh. Daging digunakan sebagai sumber makanan, kulit dimanfaatkan untuk pakaian dan perlindungan dari suhu dingin, sementara tulang dan bagian lainnya dijadikan peralatan atau perlengkapan sehari-hari. Pendekatan ini mencerminkan prinsip efisiensi sekaligus rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Tidak ada konsep pemborosan dalam tradisi tersebut. Apa yang diambil dari alam harus digunakan dengan bijak. Nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu. Filosofi hidup yang menekankan keseimbangan dengan alam menjadi pelajaran berharga bagi dunia modern.
Hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup tidak selalu bergantung pada eksploitasi, tetapi pada pemahaman dan penghormatan terhadap alam. Kehidupan masyarakat Inuit mengajarkan kita bahwa apa yang terlihat tidak biasa seringkali merupakan hasil dari kecerdasan, pengalaman, dan kemampuan beradaptasi dengan alam. Dari cara mereka membangun tempat tinggal, memahami lingkungan, hingga menjalani tradisi, semuanya mencerminkan hubungan yang kuat antara manusia dan alam. Semoga pembahasan kali ini menambah wawasan dan memberikan sudut pandang baru tentang keberagaman cara hidup manusia di berbagai belahan dunia. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu menikmati konten seperti ini, jangan lupa dukung channel YouTube Lumaraya dengan cara like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.